Halo, saya Khairul Anwar akan menjelaskan beberapa pengertian manajemen risiko, tujuan, manfaat, dan jenis-jenisnya. Jadi, pertama, manajemen risiko adalah salah satu aktivitas terpenting dalam bisnis. Secara harfiah, risiko adalah potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, baik bagi diri sendiri atau suatu entitas usaha. Dalam konteks bisnis, manajemen risiko adalah usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitori sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Jika Anda seorang pengusaha, memahami proses manajemen risiko adalah salah satu keahlian esensial untuk yang Anda miliki. Pengertian manajemen risiko. Pertama, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari kerugian atau efektivitas bisnis. Tujuan manajemen risiko yaitu pertama, melacak sumber-sumber risiko. Dalam manajemen risiko kita akan belajar untuk melacak sumber-sumber risiko dari sebuah produk atau aktivitas dalam bisnis. Yang kedua adalah itu untuk menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko untuk menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan, agar seorang manajemen risiko bisa menganalisis dan menyusun laporan risiko berdasarkan data. Dan yang ketiga, itu meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko dianalisa, maka pihak-pihak terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Yang keempat, itu memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko adalah agar stakeholder atau pemegang saham aman dan percaya dengan integritas bisnis. Dan yang kelima yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Meski punya tahapan panjang dan berkelanjutan, faktanya proses manajemen risiko itu adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan Anda dari banyak masalah. Yang pertama yaitu membantu perusahaan mencapai visi dan misi. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi dan misi tujuan bisnisnya. Tanpa manajemen risiko, perusahaan kemungkinan tidak mudah untuk mencapai visi dan misi. Yang kedua yaitu mencegah perusahaan mengalami kolaps. Manfaat manajemen risiko yaitu mencegah perusahaan atau bisnis mengalami kolaps atau kerugian. Yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk meminimalisasi ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis dengan cara menganalisa sumber daya yang sekiranya kurang efisien atau efektif. Yang keempat yaitu menjaga kepercayaan stakeholder atau investor. Manfaat manajemen risiko yang terakhir adalah agar stakeholder terus mempercayai Anda sehingga reputasi bisnis Anda juga tetap terjaga. Selanjutnya adalah komponen dalam manajemen risiko. Proses manajemen risiko perusahaan memiliki beberapa komponen atau tahapan. Di antaranya adalah sasaran analisa risiko. Jadi, yang pertama yaitu sasaran analisa risiko. Jadi, perusahaan mempunyai sasaran dalam analisa risiko tersebut agar perusahaan tidak mengalami fraud atau kerugian. Yang kedua, lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko. Jadi setiap divisi dalam manajemen risiko mempunyai risiko yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyiapkan strategi manajemen risiko perusahaan
yang beragam pula untuk melengkapi divisi-divisi yang ada. Yang ketiga yaitu identifikasi peristiwa penyebab risiko. Setelah menentukan lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko, kita harus mengidentifikasikan peristiwa penyebab risiko tersebut. Yang keempat yaitu valuasi jenis risiko. Tahapan keempat manajemen risiko adalah menentukan valuasi atau menentukan level tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat Anda putuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan kerugian berdasarkan risiko tersebut. Seperti risiko tersebut kemungkinan terjadi atau kemungkinan sering terjadi, kemungkinan kadang-kadang terjadi, atau kemungkinan kecil terjadi. Sementara itu berdasarkan tingkat kerugian jenis risiko, yaitu misalnya ada bencana alam, atau kerugian tinggi, kerugian sedang, kerugian rendah, dan lain-lain. Yang kelima itu adalah pengambilan keputusan atas risiko. Komponen kelima dalam manajemen risiko selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Setelah jenis risiko valuasi ditemukan, perusahaan bisa membuat kebijakan atau mengambil tindakan sesuai jenis risikonya. Beberapa keputusan yang bisa diambil dari proses manajemen risiko, misalnya mengawasi atau memindahkan atau langsung melenyapkan sumber risiko. Yang keenam yaitu dokumentasi proses manajemen risiko. Meski saat ini sudah ditangani dalam kemungkinan risiko, kita juga harus mendokumentasi proses manajemen risiko yang sudah kita siapkan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menginformasikan risiko pada stakeholder. Pada manajemen risiko idealnya perlu diketahui setiap stakeholder atau pemegang saham bisnis Anda minimal berkaitan langsung dengan risiko tersebut. Penginformasian risiko ini bisa dilakukan melalui rapat koordinasi atau penyerahan dokumentasi penanganan risiko pada stakeholder terkait. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko dan manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis yaitu jenis risiko yang pertama dan paling umum terjadi. Risiko bisnis itu adalah risiko yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya manajemen risiko bisnis yaitu sumber daya manusia atau operasional dan lain-lain. Yang kedua adalah risiko geografis. Jenis risiko yang berikutnya adalah risiko geografis, yaitu risiko akibat lokasi fisik perusahaan, misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Yang ketiga yaitu adalah risiko politik. Jenis risiko yang ketiga adalah risiko politik, yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh risiko politik adalah anomali kebijakan atau konflik perebutan kekuasaan. Yang keempat itu adalah risiko ketidakpastian ekonomi. Selain risiko politik, jenis risiko yang bisa dialami dalam perusahaan adalah risiko ketidakpastian ekonomi. Misalnya terjadi inflasi, kestabilan mata uang, dan masalah ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu risiko persaingan. Jenis risiko terakhir dan kerap dialami bisnis adalah risiko persaingan, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetensi dalam industri. Beberapa contoh dalam manajemen risiko perusahaan untuk menghindari risiko ini misalnya dengan memiliki tim advokasi bisnis dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor. Sekian penjelasan dari saya, Khairul Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.